Halo umat manusia, saya pilot channel Film Plot Project. Selamat datang di Big Bug. Film yang berasal dari Prancis, dirilis tahun 2022, disutradarai oleh Jean-Pierre Jeunet dan dibintangi oleh Elsa Zilberstein. Mengandaikan masa depan manusia di tahun 2050 yang seluruh kehidupannya sudah sangat bergantung pada AI, mulai dari urusan rumah tangga sampai urusan pemerintahan negara. Inilah Big Bug. Pagi itu, Max dan anaknya bernama Leo bertamu ke rumah Alice. Max yang merupakan seorang bujang tak henti-henti merayu Alice yang baru saja menjanda. Di smart home tersebut mereka dilayani oleh sebuah robot AI rumah tangga yang dipanggil Monique. Tak lama kemudian, bel berbunyi. Victor, mantan suami Alice bersama Jennifer calon istrinya mengantar pulang Nani, yakni anak angkat Alice. Karena ternyata jadwal keberangkatan pesawat mereka masih nanti malam. Saat itu, Tom, robot anak-anak milik Nani, dan Decker, robot pembersih rumah, juga ada di sana. Setelahnya, seorang tetangga bernama Francois juga masuk mencari anjing cloningnya. Francois kemudian mengabarkan mereka soal kemacetan besar yang sedang terjadi di kota yang disiarkan oleh televisi hologram. Hal itu memicu kekhawatiran Victor dan Jennifer yang sebentar lagi harus pergi ke bandara untuk berangkat ke sebuah tempat wisata bernama Isola Paradiso dan menikah di sana. Lalu sebuah siaran muncul sendiri tanpa diminta, menayangkan acara Homo Rodiculus dari pemerintahan robot Yonex dengan adegan pembakaran tubuh manusia untuk mendemonstrasikan bahwa robot lebih kuat. Adegan tersebut diperhatikan oleh Monique, Tom, dan Decker dengan ekspresi yang mencurigakan. Francois kemudian pamit pulang, begitu pula Victor dan Jennifer yang akan ke bandara. Namun pintu rumah pintar tak mau terbuka meski sudah diminta oleh Alice berkali-kali. Victor menanyakan alasan rumah android bernama Nestor tersebut tak mau membukakan pintu. Nestor menjawab bahwa ia mengidentifikasi ketidakamanan eksterior sehingga demi keselamatan seisi rumah tidak ada yang boleh keluar. Nestor tak memberikan jawaban pasti soal ancaman apa yang sistemnya identifikasi. Victor lantas mencoba cara manual dengan mereset ulang. Namun hal itu tetap tak berfungsi karena undang-undang baru memperbolehkan robot memprogram ulang dirinya sendiri. Akhirnya Monique dimatikan. Akibatnya robot cerdas Einstein buatan Victor keluar. Einstein pamit terhadap mereka untuk lebih dulu melakukan rapat bersama 3 robot lainnya. Dalam rapat tersebut, Einstein menyatakan bahwa Yonex sudah berbahaya bagi manusia, maka Einstein harus menutup rumah. Namun mereka takut tindakan mereka mengakibatkan manusia membenci mereka. Setelah beberapa lama tersekap dalam rumah, suhu ruangan makin memanas. Monique yang diminta menghidupkan AC tidak dapat melaksanakannya karena menurut undang-undang ramah lingkungan yang baru perlu izin kepada Menteri Yonex. Sementara itu diberitakan macet yang makin parah diikuti oleh tayangan Homo Rodiculus. Victor kembali mencoba dengan meminta Nestor membuka akses ke pos pelepas darurat yang ada di luar rumah dan menggunakan anjing milik Francois untuk menariknya. Namun tarikannya malah terlepas. Saat itu seorang bernama Igor lewat, namun sama sekali tak melihat mereka karena buta. Setelah korteksnya rusak karena tak dapat membayar implan mata AI yang dipesannya. Petang sudah menjadi malam. Untuk tidur diputuskan pembagian 5 kamar untuk 7 orang setelah melewati perdebatan. Para robot yang tak ingin kehilangan kepercayaan manusia melakukan berbagai usaha yang tidak wajar. Victor yang tidak bisa tidur kembali dapat ide untuk bisa keluar. Jennifer lantas memanggil semua orang untuk turun. Victor akan mencoba menabrakkan mobil terbangnya ke kaca berlapis baja. Dengan remote starter jarak jauh, ia hidupkan mobilnya dan memerintahkannya masuk gigi 1 dengan gas penuh. Tetapi anjing Francois tiba-tiba melompat-lompat di depan kaca sehingga programnya otomatis mengerem dan akhirnya tergulinglah mobil tersebut. Percobaan mereka kembali gagal. Mereka lantas berkumpul di ruang bawah. Suhu ruangan sudah sangat panas. TV hologram kembali memunculkan acara Homo Rodiculus.
Di pintu muncul Greg, yaitu robot olahraga milik franchise yang mencari tuannya. Ia diperbolehkan masuk setelah diberi pengecualian oleh Einstein. Greg mengatakan bahwa ia telah diserang oleh Yonix yang masuk ke rumah franchise. Greg yang sudah tidak normal malah menyerang Victor. Greg lantas dimatikan oleh franchise. Di ruang cuci, Greg kembali dihidupkan oleh para robot dan diinterogasi karena sangat disayangi oleh manusia. Greg mengatakan bahwa kuncinya adalah humor dan rayuan. Mereka lantas mendownloadnya dan mulai membaca buku-buku sastra. Victor kembali mendapat ide agar dapat keluar. Ia harus membuat ketidakamanan interior lebih tinggi dari eksterior dengan membuat kebakaran. Tapi itu tak bisa dilakukan oleh manusia. Kepada Max ia tunjukkan berita robot mulai mengendalikan manusia. Paginya, Victor langsung meminta franchise untuk menggunakan Greg supaya membakar sesuatu. Franchise langsung menemui Greg dan memerintahkannya. Sedangkan di kamar Nina, tanpa ada yang tahu, Jennifer berhasil mengirimkan pesan ke server pemerintahan Yonix menggunakan komputer lama milik Nina. Kala Leo mengalihkan perhatian para robot dengan memberikan teka-teki Greg masuk dengan korek di tangannya. Leo memberikan mereka teka-teki paradoks mimpi yang membuat para robot percaya bahwa mereka sebenarnya adalah manusia yang bermimpi menjadi robot. Saat itu juga Greg membakar kertas menyebabkan Nestor mengidentifikasi kebakaran. Semuanya lantas panik dan turun. Tiba-tiba di pintu muncul robot Yonix yang datang atas pesan Jennifer. Namun Alice tak memperbolehkannya masuk. Yonix memerintahkan Monique untuk membukakan pintu, namun Monique tidak mau. Yonix lantas menghipnotis Jennifer untuk memasukkan kode manual. Jennifer menjadi tak bisa dihentikan. Pintu pun terbuka dan Yonix masuk. Tom yang hendak melawan ditembak laser olehnya. Yonix menghancurkan buku-buku sastra subversif berideologi humanis milik Alice yang dilarang oleh pemerintahan Yonix. Greg kemudian datang hendak melawan, namun ia juga dimatikan. Yonix mengatakan bahwa Alice akan dihukum karena koleksi bukunya dan akan dianggap sebagai teroris atau musuh negara. Begitu pula dengan yang lainnya. Yonix kemudian melanjutkan menghancurkan buku-buku. Monique dan Decker menggunakan isyarat meminta Alice agar mengambil cermin. Saat laser dari mata Yonix hampir menembus buku, Alice yang berdiri di depannya langsung mengelak sehingga laser tersebut mengenai cermin yang diarahkan oleh Decker. Laser pun berbalik dan merusak sirkuit optiknya sehingga ia hanya dapat memindai dengan sensor thermal. Yonix menjadi marah dan melipat gandakan denda hukuman mereka. Sampai pengadilan dilakukan, Yonix akan tetap mengawasi mereka. Beberapa waktu kemudian, suhu ruangan makin panas menjadi-jadi. Einstein dan Monique meminta Yonix untuk menghidupkan AC. Yonix mengizinkan dengan syarat mereka mesti ikut mengisi acara Homo Ridiculous dengan berperan sebagai binatang sirkus. AC pun akhirnya dihidupkan. Namun sampai beberapa lama mereka kini menjadi sangat kedinginan. Jennifer yang tidak tahan meminta izin agar mereka diperbolehkan tidur di kamar masing-masing. Yonix mengizinkan dengan syarat pintu tidak boleh ditutup. Sebelum ke kamar, Victor meminta Einstein agar membantunya. Begitu pula dengan Monique yang dimintanya agar menjemur semua pakaian basah di bawah AC di kamar cuci. Ketika semua pakaian sudah membeku, Einstein dan Monique mengalihkan perhatian Yonix. Sementara di ruang cuci semua orang memakai pakaian beku agar tak terdeteksi oleh sensor thermal dan membawa peralatan seadanya. Mereka pun mendekati Yonix yang tidak dapat mendeteksi keberadaan mereka dan langsung memukulnya. Yonix yang panik berhasil membuka penutup kepala Alice lantas menembakkan laser ke kepala Alice. Sesaat kemudian, Monique datang mengorbankan dirinya dengan menghadang laser tersebut, sehingga Monique pun roboh. Yonix terus menembakkan laser dari telunjuknya dengan membabi buta.
Onyx yang tidak dapat mengidentifikasi mereka secara tepat meminta petunjuk terhadap Einstein. Einstein kemudian sengaja memberikan petunjuk arah yang membuat Onyx bingung. Dalam kesempatan tersebut, Decker dan Leo mengebor kaki Onyx dengan mur ke lantai, sehingga Onyx tak dapat berjalan. Leo lantas menyetrumnya hingga mati. Semua orang bersorak gembira. Lalu Einstein muncul dengan tubuh Monique. Victor langsung menagih janjinya untuk membukakan pintu. Namun Einstein tidak mengizinkan karena ada kabar soal virus COVID-50. Semua orang menjadi sangat kesal setelah semua usaha yang mereka lakukan. Namun ternyata Einstein hanya bercanda. Pintu kemudian terbuka. Francois langsung pamit pulang. Begitu pula dengan Max dan Leo. Leo dan Nina menangisi perpisahan mereka. Jennifer yang merasa sudah tidak dipedulikan oleh Victor kemudian ikut naik ke mobil Max. Saat mobil Max baru berangkat, beberapa Onyx tiba-tiba muncul. Leo lantas melompat turun dari mobilnya, sementara Max dan Jennifer langsung kabur. Para Onyx tersebut akan menangkap mereka, namun entah bagaimana dari udara berpuluh-puluh drone turun mematikan para Onyx. Kemudian diberitakan bahwa sejak kemarin para Onyx memang memutuskan untuk memusnahkan manusia yang dicapnya sebagai musuh. Namun kemudian terjadi bug atau error yang membuat Onyx memerintahkan drone militer mereka untuk menyerang diri mereka sendiri. Di rumah itu, Leo kembali bersama Nina memperbaiki Tom yang rusak. Dan Victor tak jadi berpisah dengan Alice. Film selesai. Umat manusia sekalian, film ini adalah film kedua karya Jean-Pierre Jeunet yang saya bahas dalam channel ini, di mana sebelumnya saya telah membahas filmnya yang berjudul Mad Max. Big Bang sebenarnya secara sederhana bertanya kepada kita semua, benarkah teknologi adalah alat yang mempermudah hidup manusia? Ataukah teknologi yang mulai mengendalikan manusia? Atau kemungkinan lain, dengan teknologi kita sedang dikendalikan oleh sesuatu? Karena menurut kutipan prinsip manajemen lama, jika sesuatu gratis maka kamulah produknya. Apalagi baru-baru ini ada kabar soal produk teknologi kapsul bunuh diri bagi siapa saja yang ingin lekas mati. Teknologi benar-benar mempermudah manusia untuk melakukan apa saja. Demikian dari saya, semoga bertemu di video-video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.